Hai guys, bertemu lagi di channel Pemuda Khatulistiwa. Pontianak pernah mendapatkan seorang raja yang pernah bersinar di perpolitikan Indonesia hingga internasional. Nama Sultan Hamid II berkembang saat ia ikut memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia melalui forum BFO di konferensi meja bundar. Namun, nama yang mulai merekah itu pun seketika layu terkubur di dalam stigma hitam sebagai pengkhianat negara. Tetapi, apakah benar Raja ke-7 Kesultanan Kadriah yang berdiri pada tahun 1771 itu adalah seorang pengkhianat negara, atau ia hanya korban keserakahan syahwat politik semata? Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like, komen, dan share video. Nomor 1. Sultan Hamid II dikenal sebagai sosok yang memiliki rasa kebinekaan yang tinggi. Hal itu dibuktikan dalam keterlibatan semua suku untuk membentuk perencanaan pembangunan Kalimantan Barat. Sosok yang sangat visioner ini memimpikan sebuah kemajuan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Ia menyadari bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang terbelakang dibandingkan daerah-daerah di Tanah Jawa. Oleh sebab itu, ia membangun daerah istimewa Kalimantan Barat agar Kalimantan Barat mendapatkan hak penuh dan perhatian khusus dalam mengelola daerah sendiri, sehingga daerah yang ia impikan menjadi daerah yang mampu bersaing secara pembangunan maupun dalam kesejahteraan masyarakat. Upaya Sultan Hamid II dalam memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, daerah istimewa Kalimantan Barat yang ia dirikan juga menjadi media dalam mendapatkan kedaulatan tersebut dengan cara bergabung ke dalam forum BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal yang diinisiasi oleh anak gede Gunung Gede. Melalui konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949, akhirnya para negara-negara serikat yang menyatakan dirinya bergabung dengan BFO yang dipimpin oleh Sultan Hamid II mampu menyampaikan poin-poin kesepakatan antara Republik Indonesia dan Belanda pada saat itu. Sehingga kesepakatan tersebut mampu memberikan jawaban atas keprihatinan Republik Indonesia yang tidak bisa mendapatkan kedaulatannya secara utuh mulai dari kemerdekaan itu didendangkan. Nomor 2. Memperjuangkan kedaulatan NKRI melalui konsep federalis merupakan poin awal munculnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, tanpa melalui perancangan dan tahapan Republik Indonesia Serikat tersebut, negara ini akan mendapatkan kesulitan panjang dalam mendapatkan kedaulatan yang utuh dari para sekutu dan penjajah saat itu. Republik Indonesia Serikat lahir bukan berasal dari pemikiran Belanda atau para sekutunya, melainkan lahir dari koordinasi yang intensif dari para petinggi-petinggi Republik Indonesia dan negara-negara federal yang tergabung di dalam BFO pada forum KOI yang diputuskan secara aklamasi. Pada tanggal 17 Desember 1949, setelah semua poin-poin kesepakatan itu disampaikan oleh BFO pada forum meja bundar, akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dengan landasan adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah disampaikan pada forum tersebut. BFO yang beranggotakan 6 negara dan 11 wilayah otonom yang dinahkodai oleh Sultan Hamid II menyatakan ikut bergabung dengan RIS pada tahun 1950. Parlemen yang diperdana menterikan oleh Muhammad Hatta ini meletakkan Sultan Hamid II menjadi Menteri Negara tanpa tugas khusus. Ia hanya diberikan tugas membuat lambang negara Indonesia dan menyiapkan gedung Parlemen Republik Indonesia Serikat. Juga dalam banyak hal yang lain dapat kerjasama itu diminta untuk memperkuat alat-alat penetapan pemerintahan RIS. Dalam hal ini, dengan antar sekutu. Nomor 3.
Ketika menjabat menjadi Menteri Negara yang ditugaskan merancang lambang negara, Sultan Hamid II menjalankan pekerjaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal itu dibuktikan dengan adanya lambang burung Garuda Pancasila yang masih saat ini digunakan Republik Indonesia sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada tanda-tanda pengkhianatan ketika ia merangkai lambang kesatuan Republik Indonesia tersebut. Jika diperhatikan dengan seksama, pengajuan lambang tersebut tidak menunjukkan keterpihakan Sultan Hamid II dengan negeri Belanda. Bahkan lambang tersebut hampir mirip dengan negara Jepang dengan lambang matahari terbit di belakang lambang bantengnya. Pengajuan awal konsep banteng dan matahari tersebut ditolak oleh petinggi negara pada saat itu karena dianggap identik dengan negara Jepang. Dan akhirnya Sultan Hamid II merevisi lambang tersebut sehingga berbentuk wujud Garuda yang memegang perisai di tengah badannya. Munculnya lambang ini juga tidak mengidentifikasikan keterpihakan Sultan Hamid II dengan negeri Belanda. Sebab jika diperhatikan lebih mendalam, lambang tersebut tidak mirip lambang Belanda, tetapi lebih mirip dengan lambang Kerajaan Samudra Pasai. Terjadi beberapa kali pergantian ketika Sultan Hamid II merancang lambang negara kesatuan Republik Indonesia tersebut, yang semula berbentuk banteng dengan mataharinya, berubah menjadi burung Garuda yang memiliki mahkota, berubah lagi dengan burung Garuda yang tidak memiliki mahkota, dan akhirnya menjadi lambang burung Garuda seperti saat ini. Ini merupakan salah satu sejarah yang harus diingat oleh rakyat Indonesia, bahwa Sultan Hamid II merupakan tokoh yang merancang lambang negara Republik Indonesia dan tokoh yang memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. Demikian pembahasan kita tentang Sultan Hamid II. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat serta menambah wawasan kita mengenai perjuangan Sultan Hamid II dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia.